Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Untuk yang kelas pagi atau yang kelas sore, selamat sore teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini, sebelumnya saya minta maaf karena sudah lama ya, hampir 3 pertemuan itu tidak saya publikasikan materi tutorial ya, video seperti ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan atau membuat suatu project, yaitu membuat aplikasi mobile, pastinya menggunakan Kotlin, di mana nanti konsepnya yaitu database atau aplikasi mobile kita nanti dapat menyimpan atau memanajemen data ke dalam suatu database, tapi database-nya yaitu eksternal, yaitu nanti kita akan menggunakan MySQL. Jadi nanti konsepnya aplikasi kita itu akan terhubung ke database eksternal yaitu MySQL. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, secara sistem kita harus menyiapkan API-nya, jadi Application Program Interface ya. Jadi kita siapkan agar nanti aplikasi mobile itu dapat terhubung ke dalam database, kita butuh API. API yang kita gunakan yaitu nantinya Laravel 8 bisa. Untuk software yang perlu teman-teman siapkan ya, yaitu ada beberapa hal yang sudah saya siapkan ya. Pertama yaitu ada Visual Studio Code, saya rekomendasikan itu. Yang kedua kita menggunakan Git Bash atau command prompt juga bisa. Terus web server atau database server kita gunakan SAMPP kalau kita menggunakan Windows. Terus Postman digunakan untuk pengujian. Jadi pada video ini kita akan membuat suatu API menggunakan Laravel. Oke, pertama Anda harus menginstal dulu SAMPP ya, terserah yang versinya. Yang penting SAMPP-nya itu support untuk PHP 7 ke atas. Yang berikutnya Visual Studio Code itu untuk editor code ya. Terus berikutnya ada Postman. Saya rasa untuk menginstal hal-hal itu ya, 4 aplikasi ini teman-teman itu sudah bisa dan tidak akan saya ajarkan untuk cara menginstalnya. Git Bash kita gunakan untuk command prompt ya, atau perintah-perintah dalam CLI. Oke, untuk mengawalinya kita buka Git Bash ya. Teman-teman bisa mengunduh secara gratis ya. Setelah itu kita siapkan, kita masuk ke dalam folder ya, SAMPP yaitu C, SAMPP, terus htdocs. Htdocs-nya ini Git Bash kita letakkan seperti itu. Ini kita drag ke sini. Oke ya. Setelah kita drag, kita arahkan ke situ. cd C SAMPP htdocs. Kemudian kita enter. Intinya kan kita sudah masuk ke dalam folder htdocs. Langkah berikutnya kita akan membuat Composer ya. Oke. Composer create project prefer this Laravel masih itu misalkan sini adalah API Laravel itu ya. Jadi intinya kita akan menggunakan perintah ini untuk membuat Laravel. Jadi kita akan mendownload atau membuat project Laravel secara online. Jadi harus connect ke internet ya. Perintahnya Composer. Iya, Composer ini nanti juga teman-teman install ya di laptop kalian atau di komputer kalian. Composer ya. Nanti saya rasa teman-teman sudah tahu apa itu Composer. Jadi perintahnya itu Composer create project prefer this, kita ambil versi yang stabil atau yang terbaik, Laravel terus nama folder yang ada di dalam htdocs yaitu API Laravel. Sudah, kita enter. Nah, kita tunggu. Ini adalah proses mendownloadnya atau pembuatan projectnya, harus secara online otomatis ya. Kalau Anda ikut mata kuliah mobile 2 ini atau mobile ya harus terhubung ke
internet agar nanti kalau ada update-update yang terbaru teman-teman itu bisa. Oke, kita tunggu dulu. Ini adalah proses pembuatan Laravel atau folder Laravel ya. Ini Laravel yang terbaru ya, yang 8 titik berapa ya? 6 atau berapa saya lupa. Yang penting yang terbaru lah, biar nanti stabil. Kita tunggu dulu. Nanti setelah ini ya akan saya buatkan video lagi mengenai Kotlin atau mobile-nya. Ini masih apa ya, API-nya dulu. Jadi gunanya untuk menghubungkan antara Android mobile-nya itu ke dalam database, harus ada jembatannya, penghubungnya, yaitu adalah API Laravel ini yang akan kita buat. Jadi coding-coding di Laravel. Sebenarnya nggak harus pakai Laravel, bisa menggunakan native ya, PHP native, atau bisa menggunakan CI. Tapi karena eranya sekarang Laravel yang saya rasa itu apa ya, bagus ya, kita mencoba ini menggunakan Laravel ini. Bentar ya. Jadi jangan lupa ya, teman-teman harus menginstal Composer ya, Composer di aplikasi atau maksud saya di laptop kalian. Oke, ini sudah selesai ya proses apa itu instalasi atau proses downloadnya. Coba kita cek API Laravel sudah ada ya di situ. Terus berikutnya kita buka Visual Studio Code. Nah, saya rasa teman-teman itu paham ya. Nanti teman-teman menginstal editor ini. Kenapa menggunakan ini? Karena ini lebih rekomendasi ya menurut saya. Boleh menggunakan yang lainnya, tapi saya rasa ya lebih baik ya yang simple menggunakan Visual Studio Code. Nanti teman-teman di dalamnya harus menginstal beberapa plugin ya. Nanti teman-teman gini aja di sini ya, Laravel. Nanti teman-teman install aja. Ya seperti Laravel, Blitz, Snippet, terus Artisan dan lain sebagainya, PHP, teman-teman install aja. Klik install gitu aja. Oke, otomatis nanti komponen atau plugin Laravel akan terpasang di Visual Studio Code. Gunanya untuk apa ya? Gunanya untuk proses coding itu bahasanya bisa dimengerti oleh Visual Studio Code tersebut. Oke ya, kita kembali ke sini. Terus kita membuka open folder apa yang tadi sudah kita download ya, di apa? C sampai P htdocs API Laravel seperti itu. Kita buka, kita close saja. Nah, terus langkah awal kita harus menjalankan apakah Laravel ini benar-benar sudah jalan atau belum. Langkahnya kita ketikkan php artisan serve, kita enter aja. Lah, kita tunggu apakah sudah ya, harusnya sudah. Oke, follow ya. Nah, ini Laravel kita sudah terpasang atau sudah bisa kita gunakan. Ya, perintahnya seperti itu. Ini kita close saja. Nah, Laravel sudah kita siapkan. Berikutnya adalah kita siapkan sistem database untuk menyimpan data kita. Yaitu saya menggunakan Mozilla ya, Mozilla Develop. Anda ketikkan masuk ke phpMyAdmin, localhost phpMyAdmin, terus kemudian kita buat nama database ya, db Laravel. Kita buat database dengan nama db ipa Laravel. Kita buat aja atau kita create. Ini ya. Itu sudah terbuat ya, db ipa Laravel. Kita buat, setelah itu kita kembali ke sini lagi. Nah, di sini kita ke environment env kan ya. Kita ganti baris ke-13. Kita sesuaikan terhubung tuh, yaitu db ipa Laravel. Jadi kita hubungkan
database ke dalam Laravel kita, yaitu ke mana? Ke env, gitu ya. Anda ganti db IPA Laravel. Setelah itu, di dalam Laravel, dalam membuat suatu file-file itu dapat menggunakan perintah command line agar lebih mudah. Pertama, kita akan membuat kelas ya. Anda semester berapa nih? Semester 5 atau berapa nih? Semester atas lah, katakan seperti itu. Harusnya kan sudah diajarkan framework ya. Ada yang menggunakan CI, ada yang menggunakan Laravel atau sejenisnya. Jadi otomatis teman-teman sudah tahu apa itu kelas, apa itu model, apa itu view, apa itu control ya. Di dalam CI seperti itu. Kalau di dalam Laravel ada itu ya, ada control, ada model. Iya. Terus kemudian ada view. Ada 3 itu kan ya. Tapi yang kita gunakan kalau API nanti kita gunakan control dan kita gunakan model. Gitu. Apa itu control, apa itu model, apa itu view, yaitu akan dibahas di mata kuliah yang lain, di mata kuliah mengenai framework. Kalau ada waktu luang lagi nanti akan saya jelaskan lebih mendetail. Oke. Kita lanjutkan ya. Setelah tadi kita membuat koneksi ke dalam database, kita buka komen baru ya, new terminal, kita buat perintah akan membuat model. PHP artisan make model, kita buat modelnya itu namanya kelas min m. PHP artisan adalah perintah ya. Kita panggil artisan untuk membuatkan model. Make model. Nama modelnya itu kelas. Terus min m. M adalah migration. Apa itu migration? Teman-teman harusnya nanti bisa belajar di mata kuliah yang unsurnya itu framework. Ya, migration adalah suatu file yang kita gunakan untuk membuat database secara cepat lah. Oke, sudah kita enter aja. Nah, sudah terbentuk ya. Anda lihat ya. Di model sudah ada kelas ya, file kelas. Dan ada di database ada perintah storage. Database ya. Migration, tadi saya salah klik makanya kok nggak ada. Oke ya, di database sudah terbentuk create class tabel untuk membuat tabel ya, seperti itu. Oke ya, langkah awal yaitu kita akan membuat suatu tabel di dalam database tadi menggunakan migration ini. Langkahnya ini bisa kita ubah aja. Ini kita buat fieldnya dulu. Big increment. Kita buat kolom ID ya, seperti itu. Terus di sini kurang titik 2 ID tabel, kita buat 2 buah field ya, string namanya yaitu name. Oke ya, seperti itu. Kita simpan, jangan lupa kita simpan ya. Jadi kita akan membuat 2 buah field, ada ID, ada name. Terus kemudian nanti ada ada bawaan ya. Jadi ada tanggal berapa dibuat dan tanggal berapa dia diubah. Itu. Seperti itu. Kalau sudah, kita coba dulu, kita jalankan migration-nya apakah bisa membuat tabel. Tadi kalian lihat ya. Kalian lihat di sini belum ada tabel ya. Saya hanya membuat database ya. DB API Laravel. Terus kemudian di sini kita akan membuat tabel dengan menggunakan migration. Di mana tabelnya adalah tabel kelas namanya. PHP
artisan migrate. Coba bisa nggak ya? Oke ya, bisa terbuat. Jadi nanti yang terbuat adalah tabel user, tabel password, tabel kelas. Ini sudah otomatis ya yang atas-atas, karena di dalam Laravel seperti itu. Pasti akan membutuhkan tabel user dan tabel password. Kita lihat ya apakah sudah terbuat. Nah, sudah terbuat ya secara otomatis dengan menggunakan migration tadi. Nah, ini sudah terbuat juga. Strukturnya seperti itu ya. Nah, ini sudah terbuat. Oke, saya rasa menarik juga ya untuk kalian tertarik untuk belajar mengenai Laravel. Oke, kita lanjutkan. Setelah itu kita akan ke kelas ya. Kelas ada sebagai penghubung ke database ya. Perintahnya di dalam kelas ini hanya sangat simpel ya. Ini kita ubah aja. Kita akan mengizinkan protected ya. Fill label. Maksudnya kita mengizinkan mengeksekusi atau memanipulasi atau memanajemen field atau kolom name. Jadi di model ini kita hanya mencantumkan perintah itu. Jadi mengizinkan untuk memanipulasi atau memanajemen field atau kolom name menggunakan model, itu penghubung model. Setelah itu kita akan ke kontrol kan ya, ke kontrol, sehingga kita akan membuat file control ya. Kalau Anda lihat ya, ini hanya ada file control ya. Kita akan membuat file controller lagi, yaitu kita gunakan PHP artisan apa ya, make control, namanya adalah kelas. Sorry, ini nggak boleh pakai spasi loh ya. Oke ya, sebenarnya seperti itu. PHP artisan make control itu dengan namanya apa? Kelas controller. Sudah terbentuk lah, otomatis dia sudah ada di situ. Oke ya. Di situ teman-teman sudah bisa ya. Langkah yang perlu kita panggil di sini, kita akan menggunakan use app apa ya? App model, harusnya model ya. App model kelas ya. Oke ya, kita panggil situ. Kita panggil lagi use illumit http ya. HTTP request mana? HTTP request, HTTP dulu. Oh, sudah HTTP request sudah. Oke, HTTP control aja ya. Saya sama ya, saya hanya mengandalkan sugesti ya. Oh, sorry. Kontrol yaitu nggak muncul ya. Oke, seperti itu. Ya, sudah. Terus berikutnya kita akan menggunakan perintah validator ya. Use eliminate. Terus kita panggil yaitu support, ada enggak? Support. Terus kita gunakan nggak ada ya.
kita panggil validator mana? Validator ada. Jangan lupa titik koma ya. Sebentar ya, saya cek dulu ya, apakah ada yang salah ya. Illuminate kelas validator. Setelah ini nanti dulu ya, nanti kita coba lagi aja, juga masih mengingat-ingat ya. Di kelas controller requestnya sudah. Oke, kita di sini akan membuat beberapa function ya di dalam sini. Yang pertama adalah public function. Function untuk apa tuh? Untuk perintah memanggil ya. Get. Kita di sini membuat yaitu parameter. Yang pertama adalah nm data. Kita panggil kelas ya, kita panggil kelas. Nanti kita order. Nama kolomnya adalah name. Terus kita berikan perintah get. Seperti itu ya. Bentar ya, kok saya cek dulu ya, apakah sudah benar atau belum. Jelas salah, ordernya kurang satu. Dulu ya, ini kok seperti itu ya. Kelas controller adanya di sini. Apakah seperti itu? Sebenarnya sama nih ya. Saya heran ya, masih dua. Nanti sambil jalan kalau saya benahi ya. Terus kita akan membuat array ya. Kita akan buat perintah. Kita buat parameter sukses. Jadi 1. Kita buat lagi parameter pesan ya. Message itu berhasil. Apabila nanti dia berhasil ya akan memberikan notifikasi seperti itu. Berikutnya adalah kelas. Biar agak berbeda ya, kita tambahkan S ya, kelas biar berbeda dengan nama kelas kita. Kita panggil nm data. Oke ya, seperti itu. Terus di sini kita panggil return data. Oke ya. Illuminate HTTP. Sorry, ini tadi kan saya tuh salah, harusnya tuh app ya. Ya, saya salah folder ya. Biasa ya. Tadi kan saya lihat-lihat ini salahnya di mana? Ternyata kan foldernya itu salah, harusnya mau ngambil dari app. Karena apa? Karena file control ini letaknya di app ya, folder app lalu bisa ke control. Sorry. Oke, seperti ini kan saya lebih enak ya. Jadi kalau teman-teman ada kesalahan yang sama, teman-teman harus bisa belajar dari apa yang sudah kita demokan bersama-sama ini. Oke, sampai di situ. Kita sudah membuat function get ya. Ini function get untuk mengambil data di dalam database ya, di mana perintahnya seperti itu ya. Kita buat parameter, kita mengambil tabel kelas atau model kelas ini, di mana tadi sudah terhubung ya di model kelas tadi tabelnya.
kita sort by name descending, kita ambil get, terus kita buat perintah array seperti itu untuk JSON-nya nanti. Oke, sudah. Kita setelah membuat get sudah selesai, kita menyiapkan untuk yang create ya. Public function ya. Saya menggunakan sugesti create request ya, create request. Kita buat request saja. Oke. Jangan lupa seperti itu. Pertama, kita akan membuat validator. Kita panggil ya, make request all. Sorry. Jangan lupa titik koma di situ. Jadi ya, ini adalah perintah untuk validasinya. Terus setelah validasi kita akan membuat logika lagi menggunakan if ya. If validasi, jika ada suatu kesalahan ya, files sorry all titik koma ya. Nah, saya cek dulu ya. If validation, sorry. Kita buat dulu, saya ingat dulu ya. Kita buat variabel validasi. Terus di sini adalah jika terjadi sesuatu yang error, maka kita panggil semuanya. Kita coba menggunakan return, kita eksekusi this error, kita panggil filenya nol. Titik koma, bisa nggak ini? Seperti itu ya. Bentar, kita cek dulu apakah sudah benar atau belum. Oh ya, ini kurang panah ya. Seperti itu ya. Oke, kita akan membuat validasi. Jadi kalau ada beberapa kesalahan ya sesuai dengan validasi standarnya Laravel, maka kita akan mencoba untuk menghentikannya, jangan tersimpan atau jangan mengeksekusi ke dalam database. Berikutnya kita eksekusi variabel tadi dengan kita memanggil model class, terus create ya, tapi nggak pakai ini ya, request all, seperti itu. Oh sorry, sudah ya. Oke. Ini kalau ada kesalahan
maka akan berlaku validasi seperti itu. Itu ya. Tapi jika ini berhasil ya, if nm data, kan berlaku perintah seperti itu. Kita akan membuat suatu respon ya, return request bukan request ya, respon ya, saya lupa ya. Respon kita panggil JSON ya, sorry, JSON ya. Oke, JSON di dalam JSON kita buat jangan lupa titik koma di sini ya. Nah, di sini kita akan membuat apa ya? Array ya. Jika sukses seperti tadi ya, nanti akan muncul apa ya? Konfirmasi. Sama juga kita buat message. Jangan lupa titik koma. Kelas berhasil terbuat ya. Terbuat atau dibuat itu aja ya. Kelas berhasil dibuat. Teman-teman nanti bisa mengecek lagi. Ini kita buat parameter di dalam array untuk kelas ya, biar beda nm data. Seperti itu ya. Ini agak ke atas sedikit. Oke, kita mau return ya, kita mau return this kita tambahkan error ya. Ini saya sambil mengingat-ingat ya. Kalau saya biasa menggunakan CA, tapi tergantung kebutuhan atau tergantung project saya. Kalau saya projectnya besar ya saya menggunakan Laravel. Kalau kecil ya saya menggunakan CA bisa. Tapi saya sekarang jarang menggunakan native ya, karena ya semakin lama dan komponennya pun juga tidak begitu lengkap ya. Oke ya. Kita sudah menyiapkan function tersebut. Terus kita tadi sudah apa? Ada get, terus ada create ya. Terus berikutnya kita akan membuat function lagi ya. Sama kita panggil public function ya. Kita akan membuat update ya. Kita deklarasikan dulu. Di dalam update kita akan menggunakan request ya. Request sama request. Kita berdasarkan ID juga bisa kan ya. Pastinya kalau kita mengubah itu kan didasarkan ID, saya rasa itu sudah diajarkan di mata kuliah yang lain kan ya. Kita panggil variabel tadi, kita panggil model kelas ya, model kelas where tadi tahu toh kolom ID kan sudah terbuat tadi, dimana variabel ID yang akan kita jalankan first ya.
Berikutnya kita menggunakan perintah if data jika nm data hasil ya, maka nanti akan melakukan proses update terhadap request file ya. Titik koma jangan lupa. Oke ya, itu. Kita buat lagi if kita panggil nm data, saya scroll aja sini ya. Kita letakkan di situ. Ini saya juga sambil tak ingat-ingat ya. Kita akan membuat respon ya. Respon kita panggil JSON-nya. Jangan lupa titik koma, sorry, titik komanya kadang-kadang kalau lupa ya ribet nanti. Oke ya, berikutnya sama. Sorry, kita ini double ya. Terus kita buat apa perintah message pesannya apa apabila tuh terus ini kita buat kelas ya, sama sebenarnya, cuma pada message-nya aja nanti yang akan kita oke ya, berhasil. Ini tinggal kita return ya. Ini bisa kita copy ya, biar cepat aja. Copy. Gagal. Kita ini karena parameternya berbeda ya. Gagal merubah data. Berikutnya kita akan membuat function lagi ya. Tadi kan sudah get, create sudah, kita akan membuat delete kan ya. Biar cepat ya, ini sudah subuh ya. Saya membuat subuh ya, saya agak buru-buru untuk sholat subuh ya. Saya sholat di rumah aja nanti. Tadi saya bangunnya agak sedikit kesiangan ya. Jam berapa ya, 3:30 ya, harusnya saya bangunnya jam 3. Kita ID ya, sorry, terang-terang ya. Oke, seperti itu kita buat function dengan nama delete sama ya, nanti menghapusnya itu berdasarkan ID. Terus kita akan membuat variabel kelas dengan kita akan memanggil model kelas where, terus sini kita belum menggunakan petik ya, kita panggil ID-nya, terus kita juga memanggil ID-nya lagi, force, jangan lupa titik koma ya, di sini titik koma. Oke, kita akan membuat logika jika kelas ya, jika kelas nanti delete, kita function ya, kita panggil delete, kita buat lagi nmList ya. Kita panggil model,
kita eksekusi aja, kita return respon kita panggil si JSON-nya, jangan lupa titik koma ya. Kadang-kadang belum sudah di komat ya ini ya. Sukses. Sama ya, ada 3, ada keterangannya apa, terus pesannya apa, kita cantumkan di situ. Kelas berhasil dihapus. Ya berbeda ya. Nanti di Kotlin-nya agar sedikit berbeda dengan variabel yang lain. Oke, sudah ya. Saya cek dulu apakah sudah benar ya. Kalau benar ya tinggal kita return aja. Return kita this ya. Kalau teman-teman tahu DCE pasti akan apa ya, paham ya. Dulu kan pernah saya tanya apakah sudah diajarkan framework ya, yang sudah katanya menggunakan CE, kode igniter ya. Oke, gitu aja ya. Saya cek dulu function-functionnya untuk API-nya, jangan lupa kita simpan ya. Oke, yang terakhir kita untuk mengantisipasi kalau ada yang error kan ya. Function public function error ya, error. Kita akan mencantumkan pesan di situ, di mana kita akan mereturn ya responnya. Respon pastinya kita panggil JSON lagi untuk membuatnya. Sorry, titik koma itu ya. Jika sukses itu sama dengan 0, maka pesannya sat. Gitu ya. Ini sudah kita simpan. Teman-teman semuanya, kita sudah membuat beberapa function ya, ada get, ada create, ada update, ada delete, dan ada error pastinya. Setelah itu selesai, ya, kalau di dalam Laravel atau di dalam framework ya, ada Laravel, kita harus apa ya, mencantumkan atau membuat suatu apa itu root ya, root. Jadi merutekan perintah-perintah atau eksekusi di dalam Laravel framework tersebut ya. Kita mengarah ke folder root karena kita menggunakan API yang kita pilih API kalau ada menggunakan web ya, menggunakan apa ya, framework Laravel untuk web ya, rootnya yang web. Tapi kita yang API, ingat ya, yang API. Pertama, kita akan menggunakan ya use app terus control ini ya, kita ambil aja itu. Udah ya. Jadi kita panggil folder di folder app http controllers, terus kita panggil itu kelas control yang tadi sudah kita buat. Di sini kita akan membuat root ya. Root Anda bisa melihat ya di dokumentasinya
Laravel pastinya. Sorry. Dulu saya tuh mencari lama, ternyata hanya kurang slash itu ya. Kurang slash kelas. Saya cari lama itu dulunya. Nah, itu coding tuh kalau kurang teliti, kelas controller ya. Kelas kita beri nama dia nanti get. Seperti itu ya. Langkah berikutnya kita kan akan ada 4 ya, ada get. Ini kita copy aja, nanti bisa kita sesuaikan biar cepat ya. Ini sudah subuh ya. Ini kita ganti untuk apa ya? Create. Terus ini kelas mau ya. Ini ID ya. Ini rootnya post ya. Post kelas berdasarkan ID. Namanya yaitu update ya. Dan ini juga sama. Ini karena tadi kita itu meng-create ya, harusnya post. Teman-teman harus melihat ya. Melihat apa itu metodenya, dia post atau get atau put atau delete. Kita hapus. Namanya adalah delete. Oke ya, seperti itu. Oke, berikutnya kita pastikan ya Laravel yang telah kita buat ini harus bisa menjalankan PHP Artisan Soft. Itu artinya kita menjalankan servernya Laravel ini. Apakah sudah bisa berjalan atau belum? Maksudnya itu sudah running atau belum? Nah, ini kan artinya dia sudah berjalan ya. Coba, ini sudah selesai, harusnya sudah oke semua ya. Kurang apa nih? Saya rasa sudah cukup ini ya. Kelas kontrol. Oke, kita ke Postman ya. Di Postman ini, kemarin saya juga sudah mencoba ya beberapa request di sini ya. No aja lah. Kita akan membuat apa ya? Pengujian menggunakan Postman ya. Teman-teman, biar teman-teman tahu ya, kita ulangin aja dari awal ya. Nah, saya membuat collection baru dengan nama ini ya, bisa Anda rename ya. APA Budiha, misalkan seperti itu. Kita buat request baru kan ya di sini. Nah, request. Nama requestnya misalkan ini adalah post data Budi gitu ya. Atau ke dalam database. Metodenya itu post. Terus teman-teman bisa melihat ya. Tadi di sini kan bisa kita copy aja. Itu APA kita panggil kelas ya, post. Kita masukkan name kolomnya, misalkan ini kelasnya NV bintang 18A gitu ya. Coba kita coba dulu apakah sudah bisa berhasil atau belum ya. Nah, berhasil ya. Ini sudah ada muncul notifikasi atau pemberitahuan bahwasanya saya memasukkan data menggunakan metode post terus alamatnya ya. Ingat ya, menuliskan alamat di dalam Postman atau pengujian yaitu itu ya alamat server kita yang tadi sudah kita PHP Artisan Soft ya 127.001 protokolnya 80 atau portnya 80/APA terus /class seperti itu, maka akan Anda send akan muncul notifikasi seperti itu. Kita cek apakah sudah masuk atau belum. Nah, ini kan sudah masuk ya. Oke, kita ulangi lagi. Apakah post ini sudah berhasil atau belum? Kita ulangi ya.
Ini gini aja, kelas ya. HTTP seperti itu, API harus menggunakan slash API terus kelas. Kelas ini mengambil dari variabel dari parameter ini kan ya. API ini kan kelas ya. Ini kalau kamu ganti siswa ya siswa gitu. Nanti secara otomatis akan mengeksekusi perintah yang Anda jalankan tersebut. Kelas misalkan yaitu yang kita isikan name tadi kan sudah ya, INF bintang 18B. Kita eksekusi. B telah berhasil terbuat. Gitu ya. Kita cek apakah sudah masuk atau belum. Sudah masuk kan ya. Oke, berikutnya saya hanya mencontohkan 2 aja kan ya. Biar cepat nantinya. Get kita panggil get send. Nah, getnya sudah berhasil. Ini kan sudah sudah terpanggil ya. Get kan mengambil atau memanggil data di dalam database. Oke ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan di capture atau di bagian 1 ini sampai di sini. Nanti hari ini atau mungkin ya sore atau besok akan saya buatkan video lagi, pastinya juga di minggu ini, mengenai Kotlin-nya. Ini kan API-nya sudah terbuat ya, atau sudah berhasil teman-teman jalankan. Silahkan nanti teman-teman mencobanya dan nanti seperti biasa ya, ada form presensi, nanti Anda upload hasil kerjaan kalian. Oke, untuk token presensi pada kesempatan hari ini adalah TP 111201. Nanti teman-teman ulangin aja kan ya. Nanti akan saya buatkan form yang tokennya sudah saya sebutkan tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa komen di Classroom atau komen di video YouTube saya ini. Atau nanti teman-teman bisa WA pribadi ke saya. Sekian, akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.